kita tiap tahun sebagai warga negara yang baik itu bayar pajak. Kewajiban kita sebagai warga negara kita bayar, tapi hak kita untuk beribadah nggak diberikan oleh negara gitu, oleh pemerintah gitu. Nah kadang-kadang saya berpikir apakah kita masih layak untuk bayar pajak kalau kondisi begini? Ini persekusi ini udah semakin parah ya. Kemarin itu gereja yang di Padang itu orang-orang Nias itu yang sampai anak kecil itu cedera digebukin pakai balok kayu. Aduh, saya kebayang ya kalau misalkan keluarga kita yang dibuat seperti itu. Dan ini mungkin ditahan di awal-awal, tapi nanti nggak dihukum ini. Kemungkinan seperti kasus yang sudah-sudah, pelan-pelan dilepaskan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pastor. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, kita tahu kan Israel itu berperang di 7 front ya, melawan Hezbollah, Houthi, Hamas, terus kemudian di Yudea dan Samaria, yang keempat, yang kelima di Suriah, udah selesai, masih tapi belum jelas juga. Kemudian di Irak, terakhir Iran. Tapi ada satu front lagi sekarang yang harus dihadapi Israel, yaitu perang propaganda. Jadi begini, isu humaniter ini digunakan oleh Hamas dan negara-negara Muslim lainnya untuk mendiskreditkan Israel. Jadi seolah-olah di Gaza itu terjadi bencana humaniter. Sebetulnya jalur bantuan humaniter atau bantuan makanan dan lain-lainnya itu melalui 2 jalur. Pertama itu melalui jalur GHF atau Gaza Humanitarian Foundation, yang kedua lewat PBB. Tetapi PBB menahan bantuannya, tidak mau menyalurkannya ke masyarakat Gaza. Ya, yang menyalurkan masyarakat Gaza itu pun di wilayah selatan itu kebanyakan adalah dari GHF. Nah, kelihatannya Hamas bekerja sama dengan PBB, dengan Guterres untuk menciptakan bahaya kelaparan di Gaza. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar kalau terjadi bahaya kelaparan, ini akan digunakan oleh media-media mainstream di seluruh dunia untuk menyudutkan Israel. Mereka menyebarkan foto-foto, tapi bukan foto di Gaza. Itu foto-foto sebetulnya foto-foto di Afrika, foto-foto di Yaman, foto-foto orang kelaparan dan orang mungkin punya penyakit kanker atau anak-anak atau apa di daerah yang lain. Itu dianggap sebagai korban bahaya kelaparan yang timbul akibat perang di Gaza, akibat blokade Israel. Kita tahu Israel sudah memberikan bantuan kemanusiaan itu lebih dari 90.000 ton ke Gaza. Tetapi kenapa bantuan ini sulit sampai kepada masyarakat Gaza? Karena bantuan kemanusiaan ini dikuasai atau ditahan oleh orang-orang Hamas. Kemudian nanti bantuan ini dijual kepada masyarakat Gaza. Uangnya itu dipakai untuk membayar gaji para teroris ini, para kombatan ini. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Nah, jadi tujuannya begini, strateginya Hamas ini, dan kelihatannya sejauh ini dia ada sedikit keberhasilan. Isu humaniter ini terangkat ke dunia internasional, sehingga Israel agak sedikit terpojok. Oleh sebab itu, Israel kemarin memberikan kesempatan kepada Jordan dan negara dan Qatar untuk menyalurkan bantuan lewat pesawat udara ya, diterjunkan. Israel juga menerjunkan banyak bantuan. Meskipun di sini ada risiko bantuan ini akan diambil oleh Hamas. Bukan berarti ini akan diterima oleh masyarakat Gaza. Artinya Hamas ini dalam kondisi yang sudah kelaparan, tercekik. Dan kondisi kelaparan ini dia gunakan sebagai senjata. Senjatanya bagaimana? Dengan bantuan PBB, dengan bantuan Guterres dan UNRWA dan organisasi-organisasi PBB lainnya. Nah, tujuan Hamas dengan cara begini, dia nggak perlu bernegosiasi dengan Israel maupun Amerika. Jadi dia akan mendapatkan bantuan kemanusiaan tanpa harus melepaskan sandera. Jadi artinya apa? Masyarakat internasional harus memberikan bantuan humanitarian secara cuma-cuma kepada Hamas
tanpa dia memberikan imbal baliknya, merupakan apa, misalnya pembebasan sandera, atau katakanlah dia menyerah atau meletakkan senjata. Bukan. Hamas itu punya obsesi ingin tetap berkuasa di Gaza. Nah, dengan cara begini, perang ini akan sedikit lebih panjang. Yang diharapkan oleh Hamas adalah ketika perang ini lebih panjang, mau tidak mau kan satu waktu kan pemerintahan di Israel akan berganti, ya. Netanyahu juga punya lawan yang cukup keras dari oposisi. Nah, mereka mengharapkan supaya pemerintahan Netanyahu berakhir, mereka selamat gitu. Inilah senjata yang sedang diandalkan oleh Hamas sekarang ini. Menggunakan senjata berupa bahaya kelaparan untuk apa? Untuk menunggu dan mengulur waktu sampai terjadi pergantian pemerintahan di Israel. Nah, ini yang kita nggak tahu sekarang solusi ke depannya bagaimana, ya. Apakah Israel kan hanya menggunakan sekitar 30-40% kemampuan militer daratnya, karena apa ya, pertimbangannya banyak, menghindari korban sipil masyarakat Gaza, yang kedua menghindari korban sandera. Kalau Israel menggunakan kemampuan angkatan daratnya 100%, saya kira ini paling lama cuma 2-3 minggu selesai perang ini gitu. Tetapi kan sulit dengan kondisi propaganda yang artinya di sini Hamas menang dalam soal propaganda. Propaganda ya dengan kebohongan ala Helel Ben Sahar lah terutama ya. Memutarbalikkan fakta, mengadu domba, menghasut, itu kan kebiasaan orang-orang sebelah ini seperti itu. Nah, ini yang sekarang ini solusinya bagaimana kita mengharapkan perang ini cepat selesai dan Hamas dikalahkan. Kenapa? Kalau Hamas masih bertahan, Israel akan dalam bahaya beberapa tahun ke depan. Karena Hamas akan bangkit mempersenjatai diri lagi dan melakukan serangan 7 Oktober. Tujuan Hamas melakukan ini adalah mereka ingin merebut apa? Meminta posisi tawar untuk menguasai ibu kota Yerusalem itu menjadi ibu kotanya Palestina. Nah, itu yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, kedua, kita bicara tentang Macron atau Eropa. Sebetulnya PBB kalau mau mengakui negara Palestina juga bermasalah. Kenapa? Sekarang pengakuan suatu negara harus jelas dulu di mana wilayahnya. Apakah Palestina pernah menjadi suatu negara di Gaza dan di Yudea dan Samaria atau tepi barat? Sepertinya tidak. Gaza dulu dikuasai oleh Mesir sebelum perang 6 hari. Yudea dan Samaria dikuasai oleh Jordania. Kalau Jordania mau mendirikan negara di situ masih lebih pantas gitu. Jadi sekarang Palestina itu mau di mana negaranya? Jadi ibaratnya begini, tiba-tiba orang Yaman datang ke Samosir misalnya gitu. Terus mereka mau mendirikan negara di Samosir gitu. Sementara itu tanahnya orang Batak misalnya gitu ya. Nah, ini suatu keanehan. Sementara Palestina mau mendirikan negara di tanahnya Israel. Nah, itu persoalannya. Kalaupun Gaza kemarin di tahun 2006 ya, 2001 sesudah perjanjian Oslo itu diberikan, itu adalah pemberian cuma-cuma Israel kepada otoritas Palestina. Ya, sebagian kota-kota Kristen yang ada di Yudea dan Samaria dan Gaza. Tetapi apa yang terjadi? Otoritas Palestina ini ternyata lemah. Dia dikudeta oleh Hamas untuk daerah Gaza. Dia kalah perang dengan Hamas. Nah, jadi kita lihat sekarang ini, sepertinya meskipun PBB dan seluruh dunia mengakui Palestina sebagai suatu negara, tetapi ini adalah cacat proses, cacat hukum, dan cacat sejarah. Ya, tidak pernah ada bukti bahwa pernah ada negara Palestina, Kesultanan Palestina, ya, tidak pernah ada bahasa Palestina, tidak pernah ada batas wilayah negara Palestina. Jadi itu cacat sejarah juga. Saya kira Israel juga tidak akan bodoh mau menyerahkan wilayahnya kepada negara lain, kepada negara dalam negara. Misalkan Konoha, Papua mau merdeka, apakah pemerintah pusat di Jakarta akan setuju Papua merdeka? Saya kira tidak gitu. Meskipun itu tanahnya milik orang Papua gitu. Nah, apalagi ini bangsa yang tidak punya tanah tapi menuntut kemerdekaan di tanah orang lain. Ini jadi persoalan, ini jadi masalah nanti di kemudian hari. Ya kita biarkan saja. Kalau Macron kan ya memang ada beberapa hal yang membuat Macron itu
membuat isu pengakuan negara Palestina. Kalau ngelihat analisis ya, Macron itu banyak kegagalannya ketika dia menjadi Perdana Menteri. Kegagalan bidang ekonominya juga nggak bagus ya, selama dipimpin oleh Macron. Kegagalan di bidang politiknya juga jelek ya, Perancis ya, kemudian masalah imigran dan lain-lain. Nah, sekarang caranya, kalau Macron mau bertahan untuk menjadi Perdana Menteri atau Presiden di masa yang akan datang, dia harus merangkul para Muslim ini. Caranya bagaimana? Ya inilah dia gunakan isu Palestina ini, bahwa dia akan mengakui negara Palestina. Itu satu-satunya cara yang akan digunakan oleh Macron. Karena dia nggak punya kekuatan. Beda dengan Inggris. Inggris tegas ya sekarang ya, tidak ada boleh demo-demo Palestina sekarang kan, karena itu ternyata akhirnya mengarah kepada anarki dan pengerusakan. Tapi Macron tidak bisa. Nah, Jerman itu juga tegas. Nah, karena Jerman itu adalah pusat dan jantung kekristenan di Eropa dari sejak masa lalu. Ya. Kemudian Eropa Timur apalagi. Jadi saya kira pengaruh Islam di Eropa akan semakin redup ke depannya ini, kecuali mungkin Perancis. Tapi saya kira juga, saya nggak yakin juga Macron berani mengakui negara Palestina bulan September ini. Kenapa? Tekanan kepada dia akan semakin besar dari komunitas Eropa. Saya kira itu dia akan membatalkan. Ini prediksi ya. Bisa jadi mungkin prediksi saya benar, bisa jadi mungkin tidak gitu. Tetapi kecil kemungkinan kalau menurut saya, kalau mempertimbangkan untung ruginya, Macron akan terkucil. Karena sekarang Prancis itu mengalami kemunduran sebagai negara Eropa, paling mundur di antara semua negara Eropa Barat yang lain. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian ya tadi ya jadi pikiran juga masalah rekening yang mau disita ini. Tadi teman-teman juga diskusi apakah mereka mau tarik uangnya dari bank, pindahkan ke bank asing, atau pindahkan ke bank luar negeri, atau tanam ke aset yang lain gitu. Kenapa? Kalau pemerintah masih bermain-main dengan cara begini, ya, pemerintah Konoha ini masih bermain-main yang dengan cara begini, ini ras seperti tahun 98 akan kemungkinan besar akan terjadi. Ya, ras orang di mana orang menarik uangnya dari bank. Ya. Mau tidak mau harus diberikan. Kenapa? Kalau bank tidak memberikan hak masyarakat untuk menarik uang, wah itu bisa chaos. Nah, jadi keuntungan BUMN sudah diambil lewat Dana Antara. Sekarang uang rakyat, tanah rakyat juga mau diambil. Ya ini pemerintahan macam apa ini gitu kan? Aduh, saya sebenarnya ngeri nih ngebayangin situasi yang akan datang ini. Nah, tadi Pak Paul bilang juga PGI tidak bersuara. Ya, kita nggak bisa berharap banyak dengan PGI, Pak. Mereka juga ikut mutuk-mutukin Israel pada waktu awal-awal perang Gaza. Pada waktu itu Israel dia harus masuk ke Gaza untuk membebaskan sandera, tetapi ada sekjen PGI atau siapa itu ya, orang PGI ikut mutuk-mutukin Israel. Itu juga yang akhirnya membuat kita itu jadi apa ya? Tadinya saya nggak mau terlalu banyak juga bahas geopolitik, tapi akhirnya mau tidak mau, kenapa? Ya karena pendeta kita ini bodoh-bodoh, Pak Paul. Mau digiring oleh Muslim ini sesuai dengan kemauan mereka gitu. Nah, inilah yang sulit itu. Jadi ya sekarang ya berkat mungkin channel-channel Christuber, ya Bu Monik, Pak Paul dan teman-teman yang lain gitu ya. Ya, kita orang awam ini punya dapat ilmu banyak gitu. Punya dapat ilmu yang banyak lah ya, jadi tentang isu Palestina, isu ya orang Kristen di seluruh dunia, ya kita punya dapat pengetahuan dan insight yang cukup banyak lah. Nah, kalau misalkan masalah persekusi, saya kadang-kadang bingung Pak Paul, ya mungkin Pak Paul bisa jawab ya. Kita tiap tahun sebagai warga negara yang baik itu bayar pajak. Kewajiban kita sebagai warga negara kita bayar, tapi hak kita untuk beribadah nggak diberikan oleh negara gitu, oleh pemerintah gitu. Nah, kadang-kadang saya berpikir apakah kita masih layak untuk bayar pajak kalau kondisi begini. Ini persekusi ini udah semakin parah ya. Kemarin itu gereja yang di Padang itu, orang-orang Nias itu yang sampai anak kecil itu cedera digebukin pakai balok kayu. Aduh, saya kebayang ya kalau misalkan keluarga kita yang dibuat seperti itu. Dan ini mungkin ditahan di awal-awal, tapi nanti nggak dihukum ini. Kemungkinan seperti kasus yang sudah-sudah, pelan-pelan dilepaskan gitu. Atau nanti yang melaporkan itu dibujuk atau dipersuasi untuk menarik laporannya. Nah, jadi
kita itu berpikir bagaimana kita sebagai warga negara yang taat pajak, bayar pajak, tapi tiba-tiba hak kita sebagai warga negara nggak diberikan. Apa saya masih perlu bayar pajak? Nah, itu jadi pertanyaan buat saya sekarang ini. Kalau selama pemerintah nggak memberikan hak untuk beribadah, hak asasi manusia loh, untuk beribadah, itu nggak diberikan, mau apa lagi yang kita bisa harapkan? Kita nggak minta duit dari negara, kita nggak minta uang, kita nggak minta makan, makan cari sendiri. Bertani ya bertani, ya nelayan jadi nelayan, ya berkedip tuak juga ya jadi jalan, nggak apa-apa. Yang penting kita cari makan sendiri, nggak pernah minta dari negara. Tetapi hak kita sebagai orang minoritas, orang Kristen untuk beribadah nggak dapat. Nah, ini yang bikin saya kecewa. Nah, jadi ya mungkin kita berharap, mungkin kalau saya berpikir idenya ide gila lah Pak Paul. Mungkin perlu juga mungkin teman-teman di Amerika itu bikin surat ke Kongres Amerika supaya permasalahan HAM, terutama hak asasi manusia, terutama soal agama dan beribadah itu diperhatikan. Minta tolong aja sama Donald Trump. Nggak akan Kalau didengar. nggak bakalan didengar ya. Nggak peduli. Nggak peduli. Nah itu karena ya gimana Pak Paul? Nah, lanjut dulu biar seru. Nanti dulu biar seru. Lanjut dulu. Ya itu. Karena kalau kita bicara teriak kepada negara, oh negara membiarkan. Justru ini permainan politiknya mereka. Partai politik bisa tiba-tiba menyuruh persekusi gitu kan. Kayak kemarin kasus yang di Cidahu itu kan, yang di Sukabumi. Terus kemudian ini kita nggak tahu siapa yang nyuruh di belakang ini. Nah, jadi apa mungkin karena minoritas itu dianggap warga negara kelas 2, jadi kita itu haknya nggak dihargain. Padahal kita bayar pajak, jujur aja kalau diadakan riset, dibuka data, pembayar pajak terbesar di Konoha itu pasti orang Kristen. Pasti. Ya, pasti orang Kristen yang bayar. Tapi untuk mendapatkan hak beribadah aja nggak bisa, Pak Paul. Oke, lanjut Pak Paul, gimana itu caranya itu? Karena ini perlu juga disuratin ini, gitu ya. Ya, pesannya saya spotlight ya, dengarkan baik-baik. Sebentar aja Pak Paul. Orang Kristen di Indonesia, Pak Andi dulu silakan, boleh. Lanjut saya sebentar aja. Silakan. Oke, balik lagi ke Macron sama Steinmeier ini. Ini ada 3 persoalan. Ide mereka itu nggak ngerti situasi, satu. Kedua itu naif. Ketiga itu gara-gara udah kena influence pengaruh kadrun-kadrun yang di sana, di Inggris sama di Perancis. Kan kita bisa lihat ya, Oslo Accord itu ya, si Ishak Rabin sama Palestina itu, apa namanya itu, terus sama Bill Clinton tuh tahun 93. Nah, Oslo Accord ini kan udah persetujuan kalau ini two-state solution, udah agree, ya kan, tinggal melaksanakan. Begitu Yasser Arafat balik, diracun, matilah dia. Jadi sampai sekarang two-state solution itu masih di awan-awan. Nah, si Macron sama Steinmeier ini nggak ngerti atau gimana, saya nggak ngerti deh ini dua orang ini. Kalau you mau ngomong langsung sama orang-orang Palestina in the West Bank. Mereka maunya itu we only want one state solution. Ini pushing Israel to the sea. We don't want a two state, we want one state. Jadi udah kemauan mereka. Ini dua negara si Macron sama Steinmeier ini nggak ngerti atau nggak ngerti deh saya. Masih mau recognize Palestina. Nah, apakah Palestina ini bisa dianggap sebagai satu negara? Ya kan, satu negara itu harus ada bahasa, ada budaya, ada bangsa, ada teritori. Ini mereka ini ada nggak sih namanya Palestina ini? Jadi, how you recognize Palestina as a nation kalau nggak ada budaya, nggak ada bahasa, bahasanya bahasa Arab, budayanya budaya Arab. Jadi mereka ini bisa dianggap negara nggak, itu kan? Nah, terus sekarang balik lagi yang Pak Paul tadi singgung, food distribution. Food distribution ini, kenapa semua ini sumbangan makanan ini semua harus dari Barat? Di mana ini sumbangan-sumbangan negara Islam yang lain yang kaya-kaya sekitar situ, ada 7 atau 8 negara di sekitar sana. Bantuan dari mereka itu gimana? Ya kan? Nah, terus kedua, kenapa sekarang yang orang Barat yang
mendistribusi makanan. Orang Barat itu tahunya ya pakai cara militer, ya kan? Lu berbaris, kasih makan gini. Terus mereka ini rebutan. Ya itulah, itu general lah. Orang Asia semua, orang kadrun semua, kalau suruh berbaris, mereka nggak ngerti. Rebutan lah ya, rebutan. Nanti kalau rebutan, injak-injak, nggak mau diambilin, mau ngambil sendiri, semua satu truk bisa dirampok, diampas, habis. Yang lain nggak kebagian. Itu problem, ya kan? Nah, sekarang kenapa, pertanyaan saya, kenapa nggak distribusi makanan ini, logistiknya itu diserahkan ke satu negara Islam, Yordania ada dimintain tolong, atau Mesir dimintain tolong untuk distribusi makanan. Soalnya ini orang-orangnya sama, bahasanya sama, culture-nya sama, attitude-nya sama, agamanya sama. Mungkin bisa dengan mereka membantu distribusi makanan. Kalau orang Barat disuruh, orang Barat ya bisanya cuma pakai cara militer. Ya kan, cara militer yang jaga makanan, tapi mereka tetap militer ada personel berapa biji. Kalau kita tembak dia mati, ribut dunia. Kalau nggak pakai senjata nggak bisa diatur, ya kan? Untuk baris nggak bisa. Di Indonesia juga akan sama, Bapak. Terus cara kedua pakai nomor, ya seperti yang kita Hagios di Surabaya itu kan kasih nomor. Begitu udah 200 udah makanan habis. 201 sorry come back tomorrow. Ya, tapi ini kan orangnya jutaan itu refugee. Mana bisa pakai cara nomor? Itu satu-satunya cara ya pakai orangnya dia. Nah, itu sih catatan saya. Terus tadi si Ompong Toba udah nyinggung kejadian di Indonesia. Saya sekarang terus terang udah malas. Indonesia itu menurut saya udah finish good, udah damage good, udah barang rusak. Tapi 2 hari yang lalu saya dapat tukar pikiran dengan salah satu orang di Ambon Pagi. Ya kan, saya kan lagi meluap, lagi marah-marah nih mengenai urusan gereja di Padang ini. Nah, terus jawabnya mereka apa ini, satu orang ini di Ambon Pagi. Dia jawab, oh kita orang Kristen Pak, kita nggak boleh melawan. Kita kasih pipi kiri, pipi kanan. Katanya, biarin aja itu kejadian-kejadian itu, nggak apa-apa terjadi supaya dunia melihat. Nah, saya bilang ini orang compong. Saya bingung. Nah, makanya itu bottom line dia bilang, this is Indonesia. That's it. Maksudnya ini Indonesia. Udah kamu jangan banyak komentar, jangan banyak ngurusi Indonesia. Makanya saya bilang, oke, that's it. Saya nggak mau. Itu aja catatan saya. Kalau dia udah ngomong this is Indonesia, artinya ini udah cara Indonesia. Nggak bisa apa-apa. Ya kan? Nah, si Ompong Toba bilang katanya, kita suruh bantu tulis surat ke Kongres. Amerika udah cuek. Amerika udah tahu Indonesia ini negara kadrun. Kita kan dikerjain juga sama kadrun-kadrun di sini kan. Tapi belakangan ini, in the last two months ini, 2 bulan, mereka nggak berani lagi. Soalnya begitu kamu kadrun ini berani rame-rame, langsung dipulangin kan. Deportasi kan. Nah, berapa itu WNI yang udah dideportasi? Ya gara-gara WNI yang kadrun, yang otaknya compong, udah jadi tamu di negara orang, ikut-ikut demo, ketangkep, dideportasi. Itu aja sih. Kalau Amerika suruh Kongres, kita suruh tulis surat, ya mereka cuek aja. Apa dilihatnya Indonesia udah lah, malas ngurusin. Apa gunanya, ya kan? Contoh soalnya dari sektor bisnis saja, Ompong Toba tahu ya ekonomi ya. Sektor bisnis saja, Amerika udah malas investasi di sana. Negara luar juga. Cina pun kadang-kadang sekarang udah mengurangi investasi di Indonesia. Udah malas. Itu ada sih catatan saya. Lanjut Pak Paul, thank you.